Perpindahan panas secara konduksi adalah perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat perantara. Perpindahan panas secara konduksi disebut juga perpindahan panas secara hantaran. Pada peristiwa perpindahan panas secara konduksi, yang berpindah hanya energi panasnya saja. Perpindahan panas secara konduksi terjadi pada benda padat. Agar lebih memahami mengenai perpindahan panas secara konduksi, kita dapat melakukan kegiatan estafet buku bersama teman-teman kalian, di mana buku berperan sebagai panas dan kalian adalah sebagai perantaranya. Saat melakukan estafet buku, maka yang berpindah hanya bukunya saja, sedangkan kalian tetap diam di tempat dan tidak berpindah. Hal ini sama seperti perpindahan panas secara konduksi. Hanya panasnya saja yang berpindah dan perantaranya tetap. Contoh peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Memanaskan batang logam. Ketika kita memanaskan batang logam, walaupun hanya salah satu ujung bagian besi yang dipanaskan, tetapi panasnya akan menyebar ke seluruh bagian besi sampai ke ujung yang tidak ikut dipanaskan. Hal tersebut menunjukkan panas berpindah dengan perantara besi. Mengaduk teh panas dengan sendok logam. Ketika kita membuat teh dan mengaduknya dengan sendok logam, maka ujung sendok lama-kelamaan terasa panas. Hal ini terjadi karena panas berpindah dari air ke seluruh bagian sendok. Setrika listrik merupakan salah satu alat yang cara kerjanya menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Ketika setrika dihubungkan dengan arus listrik, maka arus listrik akan mengalir melalui elemen pemanas. Perpindahan panas disertai perpindahan zat perantara disebut dengan konveksi. Perpindahan panas secara konveksi yang berpindah tidak hanya energi panasnya saja, namun zat perantaranya juga ikut berpindah. Perpindahan panas secara konveksi biasanya terjadi pada benda cair dan gas. Perpindahan secara konveksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan setumpuk buku dari satu tempat ke tempat yang lain. Ketika kalian memindahkan setumpuk buku tersebut ke tempat lain, tentu kalian akan ikut bersama dengan buku-buku tersebut. Jika buku-buku tersebut diumpamakan sebagai panas dan kalian sebagai perantaranya, perpindahan panas dengan cara konveksi akan menyertakan perantaranya. Contoh peristiwa konveksi dalam kehidupan sehari-hari. Terjadi pada saat kita merebus air. Air yang berada dekat dengan api akan mendapatkan panas, sehingga air menjadi lebih ringan. Air akan bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya. Terjadinya angin darat dan angin laut. Perpindahan panas secara konveksi menyebabkan terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat dapat terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut. Sehingga udara yang berada di atas laut akan naik dan udara di darat akan menggantikan posisi udara yang naik. Sedangkan angin laut dapat terjadi karena pada siang hari daratan lebih cepat panas, sehingga udara di darat akan naik dan udara laut akan menggantikan udara yang naik. Karena keadaan tersebut, pada malam hari nelayan akan melaut dan pada pagi hari atau siang hari mereka akan kembali ke daratan. Pemanfaatan ventilasi udara terjadi karena siklus udara di dalam rumah memanfaatkan perpindahan panas secara konveksi. Radiasi adalah perpindahan panas yang tidak memerlukan zat perantara.
Contoh peristiwa radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Panas dari matahari yang sampai ke bumi. Tubuh terasa panas saat dekat dengan api unggun. Baju yang dijemur menjadi kering karena sinar matahari.